Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Arif Ferdian. Saya adalah salah satu dosen dari Universitas Sandi Jemah Kota Palopo. Tepatnya berada pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Pada proses pembelajaran kali ini atau video pembelajaran kali ini, saya akan membawakan mata kuliah kebijakan publik. Dalam video ini, mata kuliah tersebut merupakan berada pada semester 4, yaitu semester genap. Di dalam proses pembelajaran ini, kita berada pada pertemuan ketiga, yaitu di mana pertemuan ini membahas tentang proses kebijakan publik itu sendiri dan bagaimana cara menentukan rumus-rumusan masalah di dalam kebijakan publik. Di dalam proses pembelajaran yang perlu kita perhatikan, dosen mampu menguasai teknologi dan lingkungan sekitarnya. Di dalam proses pembelajaran ini ada beberapa teknologi yang saya gunakan. Yang pertama adalah PowerPoint, dan untuk hardware-nya sendiri menggunakan LCD. Kedua, di dalam proses pembelajaran yang perlu diperhatikan itu adalah beberapa poin penting. Yang pertama ada namanya talking time, yaitu bagaimana caranya kita mengajar seperti berdialog dengan mahasiswa, sehingga tujuannya agar mahasiswa benar-benar memperhatikan dosennya selama mengajar. Kedua, ada namanya task analisis, yaitu sebaiknya dosen melakukan interaksi dengan siswanya mengenai implementasi yang dilakukan pada materi sebelumnya atau materi sekarang. Dan pada poin ini juga perlu diperhatikan bahwa interaksi harus terjadi, di mana kita memberikan kesempatan mahasiswa untuk bertanya atau menjawab, sehingga terbangunlah diskusi-diskusi yang kita inginkan, serta di mana ketika kita memberikan contoh atau konsep-konsep harus berhubungan dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi sekarang atau yang mahasiswa ketahui dan dikombinasikan dengan teori atau konsep. Ketiga, ada namanya tracking, di mana para dosen diharapkan tidak mengelompokkan para mahasiswa berdasarkan kemampuan kognitifnya, rasa ketidakaktifan mahasiswa, serta ada rasa minder dari mahasiswa itu sendiri. Dan untuk lebih jelasnya tentang proses pembelajaran, dapat kita melihat video sebagai berikut ini. Dasarnya adalah sudah memahami definisi kebijakan itu apa, ya kan? Kita tahu bahwa kebijakan publik itu menurut Pemerintah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Kok bisa? Artinya apa? Bahwa pada dasarnya kebijakan publik itu adalah suatu tindakan keputusan-keputusan yang diambil melalui bentuk tindakan yang melakukan adalah pemerintah. Kebijakan publik adalah berbicara tentang suatu tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai sebuah tujuan. Tujuannya adalah kemaslahatan masyarakat. Karena munculnya sebuah kebijakan publik itu berarti pada dasarnya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat di lingkungannya. Itulah contoh sebuah kebijakan publik. Pengesahan undang-undang yang sekarang ramai di lagi booming, lagi tren itu adalah pengesahan undang-undang cipta kerja atau omnibus law, kan? Itu adalah sebuah bentuk kebijakan yang luarannya adalah aturan, undang-undang, ya kan? Apalagi contoh lagi kebijakan publik seperti kenaikan harga BBM berdasarkan hasil rapat pengesahan DPR pusat bahwa hari ini jam sekian BBM naik. Itu adalah kebijakan. Pertanyaan saya, apa yang saya katakan ini apakah kebijakan atau tidak? Berdasarkan hasil rapat hari ini DPR mengatakan BBM tidak naik. Apa itu kebijakan atau tidak?
Angkat tangan yang mengatakan kebijakan. Kok cuma 3? Yang lain apa? Bukan kebijakan. Oke, yang kebijakan dulu. Apa alasannya? Ayo satu orang sabar. Silakan. Karena dikeluarkan oleh pemerintah. Ulang deh. Karena dikeluarkan oleh pemerintah. Dikeluarkan oleh Pemerintah sendiri. nah, itu sendiri. Ada yang lain? Oke, yang bukan kebijakan tadi siapa bilang? Yang lain ini angkat tangan, yang tidak angkat tangan jawabannya apa? Tidak tahu. Abstain. Oke. Jadi apa yang saya katakan tadi itu adalah sebuah kebijakan, karena kebijakan pada dasarnya bentuk tindakan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah. Walaupun keputusan itu tidak menaikkan, itu merupakan sebuah keputusan. Walaupun keputusan yang mau diambil oleh pemerintah itu adalah kebijakan. Sedangkan proses kebijakan ada beberapa tahap, ya kan? Pertama adalah perumusan masalah. Kedua adalah belum. Kedua adalah formulasi. Ketiga adalah Implementasi. belum. Adopsi. Keempat adalah implementasi. Kelima adalah Evaluasi. evaluasi. Paham sampai sini? Ya, Pak. Paham? Paham sampai sini atau tidak? Mulai coba, Pak. Jadi gini, perumusan kebijakan ini, proses terjadinya sebuah kebijakan itu yang pertama adalah rumusan yang akan dibahas nanti ini. Habis rumusan ada namanya formulasi. Habis formulasi ada namanya adopsi. Habis adopsi ada namanya implementasi. Habis implementasi ada namanya evaluasi. Perumusan kebijakan ini, perumusan kebijakan itu ibaratnya adalah perumusan masalah. Jadi pada dasarnya di dalam sebuah lingkungan pasti terdapat sebuah masalah. Ini yang akan dicarikan jalan keluarnya. Apakah masalah-masalah yang menyebabkan terjadi permasalahan ini? Pasti ada sebab akibat. Saya kasih contoh. Ada aturan yang mengatakan bahwa perdanya beberapa kelompok. Ada aturan yang mengatakan bahwa rumah bernyanyi, tempat keramaian harus 10 meter dari rumah ibadah. Permasalahannya sekarang adalah kita melihat melihat bahwa banyak rumah tempat karaoke, tempat apa lagi yang warkop itu dekat dengan sekolah. Pemerintah melihat ini merupakan sebuah masalah karena kenapa dapat mengganggu jalannya sebuah ibadah, jalannya sebuah pendidikan. Akhirnya pemerintah mengeluarkan aturan dalam bentuk perda. Perda ini adalah namanya apa? Kebijakan. Perda, produk dari kebijakan itu adalah perda, ya kan? Akhirnya apa mengeluarkan bahwa tidak boleh, harus 10 meter dari rumah ibadah baru bisa membangun sebuah warkop, tempat bernyanyi seperti itu. Itu sudah berjalan saat ini. Jadi seperti itulah bentuk permasalahan. Jadi bisa disimpulkan bahwa apa yang terjadi ketika rumah bernyanyi dekat dengan tempat ibadah. Apalagi? Ayo, apa? Mengganggu. Itu adalah masalah. Sedangkan kita berbicara tentang perumusan masalah. Masalah-masalah ini muncul akibat dari berdekatannya sebuah rumah ibadah dengan tempat keramaian. Ini dijadikan jalan keluar, ya kan? Jalan keluarnya. Jadi bagaimana caranya untuk mencarikan solusi ini? Masalah kebijakan. Kita akan mencari bagaimana rumusan masalah yang bagus sehingga masalah yang dihadapi di dalam lingkungan kita ini dapat terselesaikan. Jadi bisa kita lihat di sini dalam politik istilah masalah sering diberi arti yang sangat sederhana sehingga kurang tepat. Menurut Charles Jones, peristiwa yang terjadi dalam masyarakat diartikan secara berbeda oleh orang-orang yang berbeda pada waktu itu berbeda pula. Peristiwa diartikan di sini sebagai kegiatan manusia atau alam yang dipandang memiliki konsekuensi pada kehidupan sosial. Jadi peristiwa ini disebut adalah masalah. Masalah artinya apa? Ada yang tahu? Masalah itu sebenarnya definisinya apa? Angkat tangan yang tahu.
Oke, konflik yang lain apa? Kerugian. Ada yang lain? Apa definisi dari masalah? Ada yang lain? Apa sesuatu yang tidak diinginkan? Oke, ada yang lain? Berbeda pendapat. Berbeda pendapat. Ada yang lain? Jadi pada dasarnya definisi masalah adalah kesenjangan, ketidaksesuaian antara apa yang seharusnya dengan kenyataan atau ekspektasi dengan kenyataan. Itu adalah masalah. Apa yang kau inginkan berbeda dengan realitas. Itu adalah masalah. Dan inilah yang sering muncul di kehidupan masyarakat. Masalah inilah yang ingin dicarikan jalan keluar. Pemerintah melihat, waduh, ada masalah di lapangan, jadi perlu dicarikan sebuah jalan keluar. Jalan keluarnya adalah bentuk sebuah kebijakan. Hasil dari produk kebijakan seperti apa? Undang-undang, apa lagi? Aturan kan undang-undang. Selain undang-undang apa? Apa? Perda. Ada 3 hal yang produk kebijakan ini terbagi 3. Law, middle, sama top. Produk kebijakan kalau top itu ada namanya undang-undang, ya kan? PP. Middle, mid, ada namanya perda, ya kan? Perwalkot, peraturan wali kota, peraturan gubernur, peraturan daerah. Yang di bawah apa namanya? Produk dari undang-undang, produk dari kebijakan. Ya itu adalah SK. Keputusan lurah, keputusan SK apa lagi? Wali kota. Beda antara perda, perwalkot atau wali kota dengan SK, ketetapan SK yang dikeluarkan oleh wali kota. Apa perbedaan ketiga hal ini? Ini bersifat permanen yang bisa berlaku berapa tahun. SK, surat keputusan yang hanya dikeluarkan oleh sebuah individu, tetapi mengatasnamakan sebuah jabatannya, bukan pribadinya, tetapi jabatannya. Jabatannya sebagai apa? Kebijakan sama yang bisa keluarkan. Jabatannya sebagai apa? Adalah apakah dia eksekutif, legislatif atau yudikatif? Eksekutif kayak apa? Yang menjalankan undang-undang seperti apa? Siapa? Presiden, wakil presiden. Apa itu person atau jabatan? Jabatan. Jokowi adalah personnya, presiden adalah jabatannya, dan dia masuk ranah eksekutif. Dan di dalam kebijakan atau dalam undang-undang dia sebagai implementator. Paham sampai sini? Paham ya? Jadi kita harus memahami masalah itu apa. Jadi masalah itu adalah kondisi atau situasi yang menghasilkan suatu kebutuhan atau ketidakpuasan pada rakyat sehingga perlu dicari penanganannya. Artinya apa? Ekspektasi tidak sesuai dengan realita. Ekspektasi tidak sesuai dengan kenyataan. Artinya apa? Ada ketidakpuasan. Ketidakpuasan ini muncul dari apa yang kau inginkan beda dengan kenyataan. Itu kan tidak puas. Gimana? Itu kan tidak puas. Ketidakpuasan muncul karena apa yang diinginkan oleh rakyat, kenyataannya di lapangan berbeda. Sehingga perlu penanganan. Tetapi sebelum, ingat ya, di dalam proses kebijakan dalam rumusan masalah, untuk membuat suatu kebijakan yang diperlukan adalah ada namanya dokumen. Dokumen itu disebut namanya dalam kebijakan naskah akademik. Naskah akademik di dalamnya ada rancangan. Kok ketika disahkan sudah jadi perda atau aturan. Inilah kebijakan. Sebelum naskah akademik untuk menyusunannya kita harus tahu dulu apa masalahnya. Inilah proses kebijakan, ada namanya rumusan masalah. Ayo pertanyaan sampai sini. Oke, kita lanjut lagi. Jadi
Kita sudah pahami bahwa ketidakpuasan muncul itu karena apa yang diinginkan tidak sesuai dengan, atau apa yang dibutuhkan tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Kenapa kalian mahasiswa biasa pergi demo? Karena ketidaksesuaiannya dengan apa yang diharapkan oleh mahasiswa dengan kenyataan di lapangan. Kedua, tidak semua kebutuhan atau ketidakpuasan yang dimiliki masyarakat dapat langsung menjadi problem masalah umum. Artinya apa? Tidak semua kebutuhan atau ketidakpuasan yang dimiliki masyarakat dapat langsung menjadi problem masalah umum. Jadi pada dasarnya kita garis bawahi problem atau masalah umum. Rumusan masalah pada dasarnya untuk mengatasi permasalahan urgen yang terjadi di kelompok masyarakat. Bukan keinginan pribadi atau person bisa dijadikan sebuah masalah dalam kebijakan publik. Tetapi apa yang dibutuhkan masyarakat itulah yang ingin diselesaikan di dalam lingkungan. Problem masalah umum muncul itu bukan karena permasalahan yang hanya bersifat personal hanya satu orang yang dapat, tetapi semua. Menurut Thomas Ervin ada elemen sistem yang menurut Thomas Ervin. Jadi ini rumusan masalah ya. Di mana muncul sebuah masalah, yaitu lingkungan. Siapa yang menyebabkan permasalahan muncul? Siapa? Manusia disebut juga aktor. Untuk mengatasi masalah di lingkungan apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Ya, penyelesaian masalah. Apa yang harus dilakukan? Bagaimana? Misalnya ini, saya kasih contoh. Apakah pada saat atur lalu lintas dia turun sendiri harus pribadinya atau ada tugas langsung dari atasannya? Dari atasan. Tugas dari atasan itu wajib mengeluarkan sebuah keputusan aturan. Jadi pada dasarnya aturan itu adalah kebijakan. Pusing ya? Jadi ini adalah kebijakan itu diterapkan di mana? Masyarakat. Jadi bukan masyarakatnya di lingkungannya, jangan lingkungannya, tetapi yang diatur adalah masyarakatnya. Ngerti sampai sini? Paham sampai sini? Jadi ini rumusan masalah. Nanti kita bagaimana caranya mencari sebuah masalah di dalam menurut Jones, Charles Jones itu ada namanya pemetaan masalah. Pemetaan masalah itu ada sampai namanya substantif masalah, ada namanya masalah formal. Jadi banyak masalah yang muncul. Contoh saya kasih ini ya, permasalahan biasa itu terjadi kemacetan di sini dan di sini kan ternyata mau dibuatkan sebuah aturan. Tetapi kita harus tahu apa yang menyebabkan kemacetan ini. Di sekitar 18 Pak. Angkat tangan yang tahu kemacetan terjadi kalau sore hari disebutkan oleh apa? Penjual somai. Apa? Oke, penjual somai disebut dengan Pedagang kaki lima. Oke, satu penjual somai. Ini namanya pemecatan masalah. Apa lagi? Event Parkiran. Parkir sembarangan. Apa lagi? Parkir liar. Apa lagi? Itu semua pemetaan masalah. Kita ambil semua masalah-masalah yang terjadi. Kemudian masuk masalah formal. Apa masalah formalnya? Kita khususkan lagi menjadi kecil, sehingga terakhir adalah bisa memunculkan masalah yang substantif yang perlu diatasi. Artinya pada sore hari adalah di sini terjadi kegiatan aktivitas masyarakat, yaitu ini dicarikan jalan keluarnya. Jadi aturanlah dibuat, ya kan, untuk menyelesaikan masalah. Masalahnya adalah bagaimana mengurangi kemacetan untuk mengatur aktivitas masyarakat. Untuk menyelesaikan masalah ini, rumusan masalah kan dibuatlah di dalam rumusan masalah di dalam dokumen di sinilah naskah akademik sebagai tempat menyelesaikan permasalahannya. Inilah dokumen yang dijadikan acuan pembuatan rancangan perda. Naskah akademik di dalamnya ada rancangan, kemudian disahkan menjadi sebuah perda. Jadi dikumpul dulu. Bagaimana cara untuk mengetahui apa kebetulan ini masalah yang substantifnya, masalah yang menjadi krusial, namanya dilakukan observasi. Ada data yang menunjukkan bahwa itu adalah masalah. Itulah
sampai sini? Ada pertanyaan sampai sini? Pak, misalnya Pak. Silakan diri. Silakan. Ini Pak, sebelum menerapkan peraturan misalnya, apakah ada teguran dulu atau langsung peraturan? Oke, pertanyaannya Imam itu adalah apakah perlu dilakukan peneguran dulu atau dibuatkan sebuah aturan? Oke. Ingat, sebuah masalah ini muncul akibat adanya sebuah fenomena. Apa itu fenomena? Kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang lain dan ya kan? Yang ganjil, yang berbeda. Fenomena inilah ingin ditahu apa penyebabnya. Kalau melihat itu menjadi sebuah krusial, artinya adanya kenyataan bahwa apa yang diharapkan dan realita di lapangan itu bermasalah. Pada dasarnya, ketika hal ini terjadi di lapangan dan ketika saat itu bisa saja terjadi sudah ditegur, tetapi masih ada kejadian itu, peristiwa itu. Maka dari itu tidak bisa pemerintah, maksudnya masyarakat tidak bisa diatur dalam bentuk teguran, dalam bentuk person. Makanya untuk menyelesaikan permasalahan ini kita kuatkan dengan sebuah aturan, ya kan? Aturan itu adalah sifatnya apa? Aturan sifatnya apa? Dipatuhi. Kalau dipatuhi artinya apa? Apa? Memaksa. Aturan itu sifatnya memaksa. Karena kenapa bisa memaksa? Aturan itu ketika kamu langgar ada sanksi. Itulah sebuah aturan. Aturan yang dikeluarkan pemerintah adalah sifat memaksa. Sifat memaksa adalah mau tidak mau harus mau. Itulah. Dan kebijakan adalah sifatnya memaksa dan mengikat. Oke. Jadi pada dasarnya melihat kondisi fenomena terjadi dulu. Kondisi ini bisa dilihat apakah layak dibuatkan peraturan atau tidak. Kalau sudah merugikan masyarakat umum atau merugikan sebuah lingkungan dan itu menjadi urgen yang dibutuhkan penyelesaiannya, maka pemerintah turun tangan bahwa itu adalah kepentingan publik, bukan permasalahan pribadi, tapi permasalahan publik, permasalahan civil society, ya kan, masyarakat. Maka untuk menyelesaikan masalah itu dibuatkan sebuah aturan. Kemudian dilihat apakah aturan ini lokal, nasional. Kalau hanya lokal, itu haknya sebuah daerah. Apakah daerah di daerah ini bisa jadi perda atau hanya dalam bentuk peraturan wali kota atau ketika kepala daerah wali kota atau peraturan bupati. Kalau urgen dan butuh cepat aturan maka cukup peraturan wali kota. Tetapi kalau urgen juga tetapi pada dasarnya lebih kuat mengikatnya, maka perlu pertimbangan pembuatan peraturan daerah. Dia yang menyelesaikan masalah publik, civil society, problem civil society diselesaikan oleh pemerintah seperti itu. Ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain sampai sini? Kita lanjut kalau begitu. Kalian sudah paham kan masalah kapan diambil ya? Jadi masalah kalian sudah paham itu adalah ketidakpuasan dari masyarakat. Ketidakpuasan itu adalah masalah. Masalah adalah kesenjangan antara apa yang diinginkan dengan kenyataan di lapangan. Kemudian masalah kebutuhan-kebutuhan atau ketidakpuasan manusia yang tidak dapat dipenuhi atau diatasi secara pribadi. Banyak definisi di sini, tetapi intinya hanya satu: ketidaksesuaian antara kesenjangan dengan realita di lapangan. Seperti itu. Kita lanjut. Ini Charles Jones. Masalah adalah kebutuhan-kebutuhan manusia yang harus diatasi. Isu adalah kontroversial public problem, problem yang umumnya saling bertentangan satu sama lain. Jadi isu itu adalah merupakan permasalahan yang dimana saling bertentangan satu sama lain. Contoh
kejadian di sini. Ini adalah tempat kendaraan, iya kan? Tetapi di Lentian ini merupakan pelatarannya itu tempat aktivitas masyarakat pada sore hari. Itulah isu yang dibawa. Kemacetan terjadi, banyak yang PKL. Isu inilah menyebabkan sebuah masalah-masalah umum bahwa terjadi kemacetan pada sore hari karena aktivitas masyarakat. Itu dicarikan jalan keluar. Maka untuk mengatasi masalah itu dibuatkanlah sebuah aturan. Pada dasarnya kalian harus pahami bahwa tidak semua masalah dapat menjadi masalah umum. Artinya apa? Masalah-masalah yang hanya bersifat personal atau pribadi seseorang belum tentu menjadi sebuah masalah umum. Karena masalah yang muncul dari person seseorang itu biasanya masalah yang disebabkan oleh keinginan pribadinya, bukan sesuatu hal yang dibutuhkan oleh masyarakat, ya kan? Masalah umum hanya bisa dijadikan mencari jalan solusinya itu adalah masalah umum. Kalau masalah pribadi itu tidak mewakili secara keseluruhan masyarakat, seperti itu. Kedua, tidak semua problem umum dapat menjadi sebuah isu. Masalah-masalah umum tidak bisa dianggap hanya sebagai isu. Masalah umum contohnya di sini apa? Yang tidak bisa menjadi sebuah isu, yaitu adalah banyak contoh di sini, banyak orang sore hari lakukan selfie sehingga menyebabkan kotor. Itu tidak bisa menjadi sebuah isu, ya kan? Kemudian tidak semua isu dapat menjadi agenda pemerintah. Jadi walaupun banyak isu di sini, belum tentu menjadi sebuah agenda pemerintah. Karena agenda pemerintah itu adalah hal-hal yang sangat urgen, bersifat krusial. Kalau tidak dijalankan akan menimbulkan sebuah dampak yang lebih parah. Itu yang perlu diatasi. Kalau di dalam dunia politik kebijakan, kalau kita berada pada aktor, karena aktor dari kebijakan itu terdiri dari dua, ada namanya aktor formal dan non formal. Aktor formal kayak gimana? Ada yang tahu aktor formal? Aktor formal kayak gimana? Manusia deh. Tadi di sini saya sebutkan apa? Eksekutif, legislatif, yudikatif. Itu adalah aktor Formal. Aktor non formal kayak gimana? Masyarakat, apalagi? NGO disebut tadi apa? LSM. Selain LSM, aktor non formal yang dapat mempengaruhi kebijakan, apalagi? Partai politik. Partai politik adalah merupakan aktor non formal yang dapat mempengaruhi sebuah